Pemirsa, Bupati Bogor hari ini meninjau stasiun Bojonggede untuk mengevaluasi pelaksanaan hari ke-6 PSBB di wilayah Kabupaten Bogor. Stasiun Bojonggede menjadi salah satu titik stasiun terpadat penumpang. Sejumlah persiapan dilakukan di stasiun ini, termasuk pembatasan penumpang dan tempat mencuci tangan di pintu masuk dan keluar penumpang. Di titik masuk juga dilakukan pengukuran suhu bagi setiap penumpang. Sementara di dalam gerbong penumpang dilakukan pembatasan hingga 50% dari jumlah penumpang biasanya. Ini juga butuh kerjasama dari pemerintah DKI untuk lebih tegas lagi mengatur sektor yang tidak dikecualikan. Kalau yang memutus mata rantainya tergantung dari kedisiplinan penumpang ya. Mereka tetap harus konsisten pakai masker dan seharusnya pakai sarung tangan karena mereka megang pintu, megang ini namanya gantungan ya, handle gantungan, megang begitu seharusnya mereka pakai sarung tangan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyetujui pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar Bandung Raya mulai tanggal 22 April mendatang. Dalam pelaksanaannya nanti, Pemkot Bandung melarang ojek online atau ojol untuk menarik penumpang sesuai protokol kesehatan WHO. Mengacu pada protokol kesehatan WHO yang menyatakan physical distancing berjarak 2 meter, seluruh pengemudi ojek online di Kota Bandung dilarang untuk menarik penumpang, mereka hanya diperbolehkan mengantar barang. Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, keberadaan ojek online menjadi salah satu objek perdebatan saat memberlakukan PSBB ini, karena tidak menutup kemungkinan pengemudi bisa terpapar dan menularkan kepada penumpangnya ataupun sebaliknya. Ia pun meminta para pengemudi ojek online di Kota Bandung untuk memahami kondisi ini demi menghentikan penyebaran COVID-19. WHO sekarang dengan aturan barunya itu sudah menyatakan physical distancing itu 2 meter, bukan 1 meter lagi. Itu saya jadi mundur kan. Nah, jadi ini yang harus dipatuhi. Logikanya kalau ojol bawa orang mungkin tidak berjarak 2 meter. Nah ini persoalannya. Dari Bandung kita menuju Padang, pemirsa. Pedagang di Kota Padang, Sumatera Barat terancam kehilangan tempat berjualan. Pemerintah setempat berencana menutup pasar selama 14 hari. Penutupan terkait pencegahan penyebaran virus corona. Pemerintah Kota Padang dengan Dinas Pasar dan Perdagangan Kota Padang mulai melakukan sosialisasi jelang diberlakukannya aturan PSBB di Sumatera Barat pada Rabu besok. Para pedagang di area Blok A hingga Blok D yang merupakan pedagang sembako dan sayur mayur masih diperbolehkan berjualan. Namun besok seluruh area pasar di Pasaraya Kota Padang ditutup hingga 3 hari ke depan setelah diberlakukannya PSBB. Hal ini dilakukan untuk sterilisasi dan penyemprotan disinfektan. Menjelang PSBB ini kita lebih siap agar pasar ini betul-betul bersih. Sehingga kalau PSBB kan harus ditutup. PSBB kan harus ditutup. Nah, untuk mengantisipasi ini kita bersihkan terlebih dahulu sampai hari Jumat. Meski telah dilakukan sosialisasi, namun sebagian pedagang masih kebingungan dengan kebijakan penutupan pasar. Pedagang berharap agar lokasi tempat mereka berjualan tidak ditutup selama 14 hari. Kita juga jualan, kita datang tuh susah. Ada yang bilang hari ini nggak boleh jalan, ada yang bilang besok. Jadi simpang siur ditarik. Jadi kan sekarang udah dibilang hari Rabu kami tutup. Ibu jualan apa, Bu? Sayur. Sementara itu pada area Pasar Raya Fase 7, pusat toko kelontong dan pakaian sudah tutup sejak hari ini hingga usai PSBB selama 14 hari. Pemberlakuan sterilisasi di area Pasar Raya Kota Padang dilakukan pasca 17 orang pedagang pasar dinyatakan positif virus corona. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sumatera Barat akan menerapkan PSBB pada Rabu 22 April. Lalu bagaimana kesiapan sendiri Kota Padang menjelang PSBB ini? Kita langsung berbincang bersama Wali Kota Padang, Bapak Mahyeldi Ansarullah. Selamat siang, Bapak Mahyeldi. Selamat siang, Saudara Berneta.
Baik, Pak, terkait dengan PSBB di Padang sendiri, bagaimana kondisi Sumatera Barat? Apakah virus corona ini sudah menyebar secara merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat? Ya, jadi memang di Sumatera Barat sekarang dari hari ke hari terjadi peningkatan, dan termasuk juga di Kota Padang, dan di Sumatera Barat sendiri penyebarannya itu sudah lokal. Dan itu ada beberapa daerah yang penyebaran itu lokal, yang pertama Padang, kemudian juga Bukit Tinggi, dan kemudian juga daerah pesisir selatan, dan ada beberapa daerah yang lain. Nah, maka itulah Pak Gubernur setelah kesepakatan dengan Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat mengusulkan PSBB di tingkat Sumatera Barat. Di samping itu juga faktor perantau yang pulang ke kampung, yang pada hari ini itu sudah lebih 100.000 yang pulang ke Sumatera Barat. Nah, ini sendiri juga menjadi tantangan dan ancaman sendiri tentunya dalam rangka penyebaran COVID-19 ini. Dan kita di Kota Padang sudah melakukan langkah-langkah PSBB itu dengan sekolah kita pindahkan di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah sudah di rumah, dan kemudian juga pekerja sudah kita, ASN kita sudah dirumahkan, dan kemudian juga sudah ada jam malam, dan kemudian juga ada beberapa kegiatan yang lain yang sudah kita lakukan. Dan dengan ditetapkannya Sumatera Barat untuk melakukan PSBB, tentu kita akan lebih maksimal dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 ini di masa-masa mendatang. Dan khusus di Pasaraya, memang jumlah yang positif di sana dari 100 orang yang sudah kita swab, dan positif sebanyak 17 orang, dan meninggal 3 orang. Maka itu Pasaraya adalah menjadi daerah yang merah untuk COVID-19 ini, untuk corona ini. Nah, itulah mulai hari ini kita melakukan sterilisasi, penyemprotan disinfektan, dan pada saat yang sama juga toko-toko ditutup, dan sehingga kita lebih leluasa, lebih bebas untuk melakukan penyemprotan, dan kemudian juga akan dilanjutkan nanti beberapa hari ke depan untuk PSBB, sehingga ini akan lebih maksimal kita harapkan pemutusan mata rantai COVID-19 di Kota Padang dan juga di Pasaraya. Baik, Pak Mahyildi, sebentar lagi kita akan memasuki musim mudik. Apakah dari Padang sendiri juga akan membatasi transportasi umum, terutama akses keluar masuk para pemudik? Ya, seharusnya menurut hemat kami, karena juga Pak Presiden kan juga sudah memberikan bantuan kepada para warga yang ada di perantauan. Itu ada bantuan Presiden yang kalau saya tidak salah. Dan itu diperuntukkan untuk kepada perantau-perantauan yang ada di mana saja berada. Maka itu tentu mereka tidak mesti pulang. Dan itu pula lah makanya seruan daripada Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat agar perantau-perantau tidak pulang. Kenapa? Karena perantau kita banyak dari Jawa, Jawa semuanya sudah merah, dan kemudian kita juga di daerah juga sudah merah. Kalau seandainya ini mereka pulang dan otomatis mereka akan berada di kampung-kampung, tentu akan mengancam orang tua yang ada di kampung. Karena perlu diketahui juga bahwasanya yang tinggal di kampung-kampung itulah orang tua, dan COVID-19 ini sangat rentan kepada orang tua, apalagi yang ada penyakit bawaan. Nah, tentu kita sangat mengharapkan kepada para perantau untuk betul-betul tahan dirilah sementara dulu untuk pulang ke kampung, karena ketika sudah pulang justru akan membahayakan kepada orang tua kita di kampung. Dan dalam hal PSBB, maka tentu kita juga akan melakukan pengetatan dan kemudian sekaligus juga untuk mengurangi percepatan daripada mata rantai COVID-19 ini di Kota Padang dan juga Sumatera Barat tentunya. Dan diantaranya kita akan melakukan pengetatan-pengetatan di perbatasan provinsi, dan kemudian juga di perbatasan kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan insya Allah nanti siang kami akan fitcon dengan Pak Gubernur Bupati Sumatera Barat dalam rangka untuk menyepakati bagaimana pula kerjasama yang akan kita bangun di perbatasan masing-masing kabupaten kota, sehingga semuanya akan maksimal nantinya. Terima kasih atas informasinya Bapak Mahyildi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.
Pemirsa, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan anggaran sebesar 196 miliar untuk menangani kasus COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Surabaya kini mencapai 299 orang, tertinggi di Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya menggelar rapat internal terkait rencana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rapat internal dihadiri Wali Kota Surabaya beserta jajaran serta Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar 196 miliar untuk menangani kasus corona. Jumlah anggaran bisa berubah sesuai kebutuhan masyarakat Kota Surabaya sendiri. Pasalnya jumlah kasus corona di Kota Surabaya dilaporkan semakin banyak. Data Pemprov Jawa Timur mencatat jumlah kasus positif corona di Kota Surabaya kini bertambah 29 kasus sehingga menjadi 299 orang. Dengan demikian pemirsa, total terdapat 588 orang di Jawa Timur yang positif COVID-19. 3 wilayah di Jawa Timur yang siap melaksanakan PSBB adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.